Assalamualaikum, selamat sore Pak Sinung. Selamat sore. Nggih, saya Nisa Radio Andika Kediri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Nggih. Mbak Nisa, On air sekarang sakit nggih? sakit. Tapi Siap. nanti minta rekamannya langsung ya. Oke, siap. Nggih, nanti kami kirimkan. Saya sambungkan sama Mas Eko nggih, Pak. Siap. Saya konfirmasi dulu, Muhammad Sinung Restendi, MPDI MSOS nggih. MPDM J. Nggih, pengamat sosial sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya sambungkan sama Mas Eko. Ditunggu sebentar Pak Sinung. Ini mboten di Nggih. loudspeaker ya, Pak? Ini saya loudspeaker. Oh, jangan di loudspeaker Pak, nanti suaranya timbul tenggelam. Oh gitu ya. G, seperti telepon biasa mawon. Siap-siap. Oke, Yuk. saya sambungkan sama Mas Eko sebentar. Sepenuhnya dilarang. Dalam PKPU itu, para calon kepala daerah diimbau melakukan kegiatan dalam bentuk lain seperti melalui virtual. Dari Ika ke Nisa. Menanggapi banyaknya pihak yang mulai berani menggelar kegiatan yang bertentangan dengan aturan penerapan protokol kesehatan, saat ini tersambung dengan Muhammad Sinung Restendi MPD MSOS, pengamat sosial sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pak Sinung, selamat sore. Selamat sore Mas Eko. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Terkait dengan masyarakat sudah mulai berani menggelar kegiatan, bahkan banyak diantaranya tidak mengantongi izin. Fenomena seperti apa menurut Anda ini? Fenomena ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari kebiasaan yang lahir dari proses pendidikan dan juga edukasi di tingkat keluarga dan juga lingkungan. Yang pertama itu karena penerapan disiplin positif itu belum diterapkan baik di tingkat keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Saya kasih contoh nih Pak. Ya. Bapak atau saya Mas Eko dan juga teman-teman pendengar itu saat terlambat masuk sekolah ataupun saat tidak mengerjakan PR, maka hukuman yang muncul bagi siswa itu bukannya sesuai logis dan terkait dengan pelanggaran yang diterima. Contoh, kalau PR nggak ngerjakan, maka disuruh lari-lari maraton atau keliling lapangan sampai 15 kali. Ya. Itu kan nggak sesuai, nggak logika. Terus kalau disuruh bersihin WC, itu juga nggak logika, nggak terkait. Sehingga tradisi pendidikan seperti itu membentuk anak itu belum bisa menerima logis sebuah permasalahan ataupun kenyataan dalam fenomena permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya kasus COVID ini. Akhirnya terkesan liar. Itu yang pertama, Pak, pendidikan disiplin positif yang belum benar-benar diterapkan di Indonesia. Yang kedua itu ada masyarakat yang terkategori itu mutanut. Mutanut itu mempersulit masalah atau semaunya sendiri. Itu juga ada masyarakat yang seperti itu. Lagi-lagi edukasi dan pendidikan kan membentuk karakter seseorang. Sehingga gini, kalau yang di sekolah biasanya anak-anak taat Pak, karena di rumah taat Pak sama orang tua, sama guru. Taatnya itu bukan karena sadar, disiplin, tahu ini baik, ini buruk, tapi karena takut. Poinnya itu. Karena itu ada power. Makanya kalau pakai masker itu seolah-olah disiplin karena ada polisi. Nah, kemudian saat di luar itu maka kemudian tidak teratur, tidak terbangun kesadarannya. Nah, ini saya lihat koreksinya ini pada pola pendidikan, terutama penerapan disiplin positif. Ya. Itu Pak. Lalu Pak Sinung, ada anggapan di masyarakat atau anggapan dari sejumlah pihak bahwa masyarakat sekarang ini ternyata menganggap
bahwa Inpres, Perwali, Pergub, Perbub yang berkenaan dengan protokol kesehatan ini hanya sebagai hukum semu buat mereka. Betulkah demikian? Sebenarnya bukan hukum semu sih. Karena sudah hitam di atas putih, maka itu legal dan harus dilaksanakan kan sebagai tunduk dan taat pada aturan pemerintah negara. Secara administratif kan sudah sangat legal. Tetapi kemudian itu tidak dibarengi dengan pemaknaan yang baik, Pak. Dalam solusi formula penanganan COVID itu sudah pernah saya tulis bahwa salah satunya itu pemaknaan yang baik terhadap COVID-19. Apakah ini dimaknai sebagai ujian, dimaknai sebagai ancaman, atau dimaknai sebagai konspirasi, atau dimaknai sebagai ini hanya isu yang dibesar-besarkan padahal faktanya penyakit ini nggak ada. Nah itu di masyarakat kan masih sangat liar, Pak. Belum ada kesimpulan, konklusi yang menyatakan bahwa COVID-19 itu ujian yang didatangkan Tuhan dan berbahaya bagi semua masyarakat. Nah ini yang harus dipahami, bahwa pemaknaan itu harus tepat. Sehingga kalau kita belajar filsafat kan mulai dari filsafat, mulai dari penanaman nilai itu muncul dalam moralitas kita, dari moralitas itu muncullah kesepakatan, jadilah norma-norma yang dilaksanakan dan itu tertuang dalam bentuk aturan. Jadi nilainya dulu tuh harusnya dipegang di masyarakat. Iya. Lalu kemudian jika ada sebagian pihak meminta atau mendesak kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum untuk lebih represif kepada masyarakat, sebuah permasalahan baru yang muncul ataukah ini merupakan solusi terbaik untuk menghadapi keliaran masyarakat ketika mereka menganggap bahwa hukum yang ada ini ya sudah sebaiknya ditinggalkan saja, kita bebas melakukan apa saja? Oke, sebenarnya begini, ada pendekatan yang tepat untuk dilakukan kepada masyarakat luas. Jadi yang pertama bukan represif ya, tapi persuasif, bukan dengan kekerasan dan hukuman karena saya nggak sepakat. Harus didenda 25.000 macam-macam. Maka yang tadi Pak, disiplin positif, patuh karena dirugikan, patuh karena merasa lower, karena ada yang punya power. Maka bagaimana cara membangun kesadaran itu persuasif. Satu contohnya insan do'if ya. Manusia itu lemah, hanya karena batuk, sakit, itu bisa meninggal. Itu jadi pendekatan sebenarnya. Jadi pendekatan untuk manusia itu membuka diri. Kemudian COVID-19 itu ada karena mungkin sebagian ulah manusia, seperti contoh sakit HIV, banjir, tsunami, dan berbagai macam bencana itu kan juga sebagian bisa dari ulah manusia itu sendiri. Pendekatan itu sebenarnya membuka cara berpikir dan perubahan perilaku pada masyarakat. Nah itu satu dulu. Yang kedua, konsepnya itu tidak lagi desa membangun desa, tapi desa membangun. Jadi partisipatif masyarakat. Bagaimana di tingkat desa itu untuk Karang Taruna, untuk PKK yang mampu mensosialisasi kepada masyarakatnya. Sederhananya begini Pak, sebenarnya kita bikin instrumen. Instrumen itu pandangan mereka terhadap COVID. Disebar tuh di desa-desa. Semuanya suruh ngisi. Kita bikin diagram. Yang percaya sekian, yang nggak percaya sekian, yang taat protokol sekian, yang nggak taat protokol sekian, yang kategori rentan sekian. Kita pilah tuh, kita kotak-kotakkan. Kemudian kita kasih penyuluhan. Ada kok sebenarnya dana desa kayaknya mampu untuk seperti itu. Sehingga kemudian yang
bergudul, yang mutang-anut tadi, yang Ya. mempersulit masalah, disiplin positif belum diterapkan. Bagaimana menangani yang rentan itu bisa digeser di situ pemahamannya. Saya sih sebenarnya seperti itu, Pak, sederhananya. Bukan menitik beratkan pada vonis. Karena itu tidak mengedukasi. Yang muncul adalah rasa takut tadi. Kalau ketemu takut, tapi kalau sudah di luar udahan kayak pakai helm lah. Ah, Pakai helm karena takut ada pula polisi, bukan karena pakai helm itu untuk melindungi. melindungi keselamatan kita. Sebenarnya itu sih Pak protokol kesehatan. Baik. Pak Sinung, terima kasih sore ini penjelasannya, mudah-mudahan bisa Ya. dipahami oleh masyarakat untuk menerapkan disiplin yang positif ini sebenarnya yang paling penting ya untuk Iya Pak. memberikan masyarakat Oke. sadar betul. Baik, terima kasih Pak Sinung. Selamat sore. Terima kasih Pak. Muhammad Sinung Restendi, MPDI MSOS, pengamat sosial sekaligus dosen.